Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang keadaan perekonomian masyarakat pra-Islam. Keadaan perekonomian masyarakat pra-Islam di sini, masyarakat Arab Badui itu memiliki kondisi yang sangat kurang dalam perekonomiannya. Mereka memanfaatkan sebuah hewan untuk dimakan dagingnya dan dimanfaatkan bulunya. Contohnya itu seperti domba. Domba itu diambil bulunya untuk dibuat sebagai pakaian atau kain dan lain sebagainya. Dan dagingnya itu akan dimakan oleh orang-orang masyarakat Arab Badui. Kemudian dari masyarakat perkotaan, di masyarakat perkotaan ini mereka memanfaatkan peternakan juga, kan tetapi mereka berternak dengan menggembala, bertani, dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan langsung masuk saja ke materi kita tentang keadaan perekonomian masyarakat pra-Islam. Kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Di sini bangsa Arab memiliki pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang hujan, musim hujan, dan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dan kemahnya dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjual kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimilikinya. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan, ada yang menjadi penggembala ternak milik sendiri, juga yang menggembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang penggembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencarian, khususnya penduduk Mekah. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, bangsa Arab memiliki 3 mata pencarian. Yang pertama itu adalah perdagangan, kedua pertanian, dan yang ketiga peternakan. Masyarakat Badui di sini membawa hewan ternak mereka ke tempat musim hujan atau ke tempat padang rumput. Mereka memakan daging dan susunya dari ternaknya. Kemudian mereka memanfaatkan bulu domba untuk dibuat menjadi kain. Kemudian masyarakat di perkotaan, mereka menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi penggembala ternak sendiri ataupun penggembala ternak orang lain. Seperti halnya dulu ketika Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Kemudian masyarakat perkotaan yang
di tempat yang subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya. Mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencarian mereka. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekiranya merampok, maka mengapa sudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah. Nah, itulah bunyi dari firman Allah tentang masyarakat Arab terdahulu. Suku Quraisy merupakan penduduk Makkah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapatkan pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan haji setiap tahun. Kemudian kebiasaan orang-orang Quraisy ini mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya perdagangan musim panas menuju Syam. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surah Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Di sini orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal, serta Ukaz, Madinah, dan Zulmajaz. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bangsa, dan transaksi-transaksi global. Nah, jadi di dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dan dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan Makkah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini bisa terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini pergi membawa barang dengan dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Nah, jadi itulah penjelasan tentang keadaan ekonomi masyarakat pra-Islam pada zaman dahulu.
Mereka itu sebagai alat transportasinya mereka yaitu adalah unta. Sedangkan sekarang di zaman sekarang itu kita kalau apa-apa harus mau ke pasar itu harus pakai motor, mobil, dan alat transportasi lainnya. Dulu mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, tapi di zaman sekarang sangat mudah karena sudah memiliki transportasi yang canggih. Zaman dulu dengan zaman sekarang sudahlah sangat berbeda. Zaman sekarang alat sudah mulai canggih, serba canggih, dan tidak seperti di zaman dahulu. Zaman dahulu itu apa-apa selalu susah. Baik, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya. Masyarakat Arab perkotaan ini memanfaatkan peternakan mereka, entah itu mereka ternak sendiri atau milik sendiri, ataupun mereka ternak milik orang lain. Seperti halnya ketika Nabi Muhammad SAW dulu saat ia bersama pamannya, ia menggembala domba. Kemudian masyarakat Arab yang memiliki tanah yang subur, mereka memanfaatkan pertanian mereka. Seperti contohnya di Madinah, Yaman, Taif, Najd, dan lainnya. Mereka memanfaatkan itu sebagai sumber kehidupan mereka. Itu yang menggantungkan sumber kehidupan mereka di sana. Kemudian ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita simpulkan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kehidupan ekonomi masyarakat pra-Islam pada zaman dahulu itu, yaitu mereka yang di masyarakat pedalaman memanfaatkan hewan ternak mereka untuk dikonsumsi maupun diperjualkan ke kota. Kemudian yang di kota, yang daerahnya yang padang pasir, mereka memanfaatkan sumber kehidupan mereka itu bergantung pada peternakan milik sendiri ataupun diternakkan ke orang lain. Contohnya itu seperti Nabi Muhammad SAW, dia menggembala. Kemudian masyarakat di perkotaan yang subur seperti ya di Yaman, Taif, Madinah, dan lain-lain sebagainya, mereka memanfaatkan pertanian mereka untuk sebagai menggantungkan sumber kehidupan mereka, yaitu pertanian itu sendiri. Kemudian kendaraan orang zaman dahulu itu adalah unta, karena unta itu sangat kuat, bisa berjalan sampai jarak jauh dan bisa membawa barang yang sangat berat. Kemudian pasar dahulu itu tidak hanya dijadikan sebagai pusat perdagangan, namun sebagai tempat pemberdayaan, tempat transaksi global, dan pusat peradaban juga. Seperti ada sastrawan, penyair, dan lain-lainnya. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada kalian ya. Apa yang mereka lakukan ketika pada masyarakat Arab zaman dahulu, pada masyarakat pedalaman itu ketika musim kering? Ya, betul. Mereka membawa ternak mereka ke tempat
musim hujan atau tempat padang rumput untuk memberi hewan ternak mereka makan. Kemudian kendaraan apa yang mereka pakai untuk berpergian? Ya, betul sekali. Unta. Unta itu bisa membawa barang-barang yang berat, kemudian bisa berjalan sangat jauh. Baiklah, cukup itu saja sebagai pertanyaan dari Ibu. Dan sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Baik, tugasnya itu kalian harus meringkas apa materi kita hari ini, kemudian minggu depan kita akan mendiskusikannya. Baiklah, pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Baik, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.